good morning third grade. How are you this morning, students? I hope all of you are fine and full of spirit to follow our lesson for today. And now, before we start our lessons, it's better we sing good morning. Let's sing together. Good morning to you and to you. Good morning to you and to you. Good morning, students, how are you today? I'm fine. Good morning, students, how are you today? I'm fine. Good morning, students. Good morning, students. Good morning, students, how are you today? I'm fine. Okay, very good. And now let's pray together. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you, God. Amen. Okay, kids, today we still learn about using a, and the. Okay, please watch this video from the beginning until the ending. Okay, kids, spirit. Dan articles a and the beserta contohnya. Articles adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari suatu noun atau kata benda. For example, contohnya, there is a hat on the table. The hat belongs to my mother. Ada sebuah topi di atas meja. Topi itu milik ibuku. Nah, teman-teman perhatikan pada kalimat yang pertama, a hat. Sebuah topi di sini bentuknya masih umum, masih tidak spesifik. Nah, sedangkan di kalimat yang kedua, the hat, di sini karena topinya sudah dijelaskan, topi yang ada di atas meja, jadi penggunaan the di sini untuk memberikan keterangan bahwa benda yang dimaksud itu sudah jelas, sudah diketahui. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada articles, itu dibagi dua. Yang pertama definite, yang kedua indefinite. Definite artinya spesifik dan indefinite artinya tidak spesifik, yang masih umum. Yang pertama definite article, menggunakan the pada hal yang spesifik atau yang sudah jelas ya. Maksudnya sudah diketahui baik itu oleh yang membicarakan atau yang mendengarkan, ataupun telah diterangkan sebelumnya, meliputi person, orang, thing, benda, maupun idea, pemikiran. Contohnya di sini person, there is a boy in front of the library. Ada seorang anak laki-laki di depan perpustakaan. The boy is looking at me. Anak laki-laki itu melihat kepadaku, memperhatikanku. Nah, the boy di sini sudah jelas ya, kata benda yang dimaksud atau anak laki-laki yang dimaksud itu sudah jelas, sudah diketahui dan sudah dijelaskan di kalimat yang pertama, yaitu anak laki-laki yang ada di depan perpustakaan. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya, thing. The sun is bright. Meskipun di sini tidak ada kalimat sebelumnya yang menjelaskan tentang matahari, tetapi matahari ini sudah diketahui oleh banyak orang. The sun is bright. Cuma ada satu matahari ya. Jadi matahari itu cerah. Bisa menggunakan the dan harus menggunakan the karena hanya satu. Yang selanjutnya idea. Idea itu kata benda yang abstrak, tidak terindra. Di sini contohnya happiness. The happiness of my mother is important. Kebahagiaan ibuku itu penting. Di sini kebahagiaannya tuh sudah jelas. Kebahagiaan siapa? Kebahagiaan ibuku, ya. Jadi the di sini untuk memperjelas bahwa kebahagiaan yang dimaksud itu kebahagiaan ibuku. Sedangkan kalau kalimatnya seperti ini, happiness is important. Tidak bisa menggunakan the karena belum jelas happiness-nya happiness apa, kebahagiaan apa gitu ya. Sudah jelas sampai situ ya? Selanjutnya di sini the juga bisa digunakan sebelum countable noun, kata benda yang dapat dihitung, maupun uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya di sini countable noun seperti knife, chair, potato, tomato, book, etc. dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang dimaksud countable noun itu? Countable noun itu kalian bisa menghitung benda tersebut ya, 1 pisau, 2 pisau, 3 pisau, seperti itu. Contoh kalimatnya di sini, the knife that I bought is really sharp. Pisau yang aku beli itu sangat tajam. Nah, meskipun orang yang diajak bicara tidak tahu pisaunya pisau yang mana, tetapi orang yang berbicara sudah menjelaskan the knife that I bought. Pisau yang aku beli, jadi sudah jelas. Jadi
kalian bisa pakai the di sini ya. The knife that I bought is really sharp. Selanjutnya uncountable noun, contohnya bread, roti, meat, daging, rice, nasi atau beras ya, money, uang. Contoh kalimatnya, the bread that I bought this morning is fresh. Roti yang aku beli pagi ini itu segar, gitu ya. Jadi the bread di sini dijelaskan pada kalimat selanjutnya. The bread that I bought, yang aku beli pagi ini, is fresh. Itu segar. Selanjutnya indefinite article. A atau an digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah diterangkan sebelumnya, meliputi person, thing, maupun idea. Kata ini hanya digunakan sebelum singular countable noun, kata benda yang dapat dihitung tunggal. Jadi tidak bisa kalau misalnya plural pakai a atau an, ya, khusus untuk kata benda yang tunggal atau singular. For example, contohnya di sini ada she goes to English course once a week. Dia pergi ke kursus bahasa Inggris sekali seminggu. Nah, minggu itu bisa dihitung 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Jadi pakainya a week, ya. He is a teacher. Dia seorang guru. Tidak bisa he is teacher. Jadi kalau misalnya tunggal, kata bendanya tunggal, itu harus pakai indefinite article a atau an. Ya, dan ini masih belum spesifik. Linda is a student. Linda adalah seorang murid. My mother gave me an orange. Ibuku memberiku sebuah jeruk. Untuk penggunaan a dan an, a digunakan untuk kata benda dengan diawali huruf bersuara konsonan, sedangkan an digunakan untuk kata benda yang diawali huruf bersuara vokal. Contohnya di sini untuk an orange, an hour. Ya, walaupun hour diawali dengan huruf H atau H, tetapi dibacanya hour bukan hour, jadi pakainya an hour. Selanjutnya an honest girl. Di sini juga sama, walaupun diawali dengan huruf H, ya, tetapi dibacanya honest bukan honest, jadi an honest girl. An ant. Selanjutnya, for example, a car, a chair, a fresh orange, a girl. Okay, now we are going to do the exercises. Number 1, my father worked as blank 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 engineer. So the answer jawabannya adalah N. Why? Kenapa N, Miss? Karena N itu digunakan untuk kata benda singular atau tunggal yang tidak spesifik bendanya dan biasanya diawali dengan huruf ataupun bunyi vokal seperti A, I, U, E, O. Nah, di sini tadi Miss Yesi bacanya engineer, so E, sehingga dia merupakan bunyi vokal seperti itu kira-kira. Oke, number 2. Nomor 2, please don't make blank 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 noisy. Nah, di sini di answer jawabannya adalah E. Kenapa E, Miss? Because E digunakan untuk kata benda singular atau tunggal yang tidak spesifik bendanya dan biasanya diawali dengan huruf ataupun bunyi konsonan. Tahu ya anak-anak, konsonan itu huruf selain A, I, U, E, O. Nah, di sini tadi Miss Yesi, please don't make a noisy. Noisy di sini dia bunyinya adalah konsonan sehingga dia menggunakan artikel A. Seperti itu. Now, let's do it number 3. Okay? Number 3, I know who blank 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 murder is. So, the answer is the. Kenapa D, Miss? Karena artikel D digunakan pada benda, orang, ataupun pemikiran maupun ide yang spesifik. Spesifik di sini maksudnya sudah jelas atau biasanya telah diterangkan pada kalimat sebelumnya. Nah, di sini anak-anak coba perhatikan kalimatnya. I know who blank 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 murder is. Jadi di sini saya sudah mengetahui siapa pembunuhnya. Nah, di sini murder itu sebagai pembunuh sehingga sudah pasti ya di sini pembunuhnya sehingga dia menggunakan artikel D. Oke, next kita masuk ke number 4, nomor 4. Blank 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 sun is shining bright. Di sini the answer is the. Kenapa the, Miss? Karena
the itu adalah artikel yang digunakan pada benda yang sudah spesifik atau jelas. Nah, di sini matahari, the sun. Matahari itu seperti yang kita ketahui, kita sudah mengetahui bahwa matahari itu adalah kata benda yang sudah pasti ataupun jelas. Nah, next kita masuk ke number 5. I will show you blank 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 reason why I am so excited. So the answer, jadi jawabannya adalah the. Kenapa the, Miss? Karena the itu digunakan pada benda ataupun pemikiran. Nah, di sini dia reason itu sebagai ide, pemikiran yang sudah spesifik atau jelas dan telah diterangkan pada kalimat sebelumnya. Nah, jadi dia menggunakan the karena sudah dikatakan di situ I will show you, saya akan menunjukkan kamu alasan mengapa saya bahagia, sehingga dia menggunakan artikel they. Oke? Dan untuk soal nomor 6 sampai 15 kamu kerjakan di buku catatan Ekskul English Club kamu ya anak-anak. So, I think that's all for today. Thank you. Bye-bye and stay healthy. Okay kids, just all our lesson for today. Let's close our lesson for today with sing goodbye, goodbye. Goodbye, 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 students. See you, see you, see you, see you, see you, see you, students. Let's pray together. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Okay anak-anak, don't forget to write down your quiz for today. You must answer in your notebook. Bye-bye kids.